Saya Tania Fajriati dari Manajemen Keuangan 5C Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon akan menjelaskan tentang sebuah bisnis plan. Saya mengambil contoh dari seorang Jennifer Lee. Ini dia contoh yang telah saya buat, yaitu The Right Brain My Business Plan. Saya mengambil usaha donat dengan nama Oli Cooks by Tania Fajriati. The first one is executive summary. Di executive summary ini kita menjelaskan tentang dasar-dasar dari usaha kita. Saya memilih sebuah usaha donat karena donat sudah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak berbagai topping dan kebetulan saya sangat suka dengan donat Jeko. Donat Jeko itu rasanya lembut, enak, tapi untuk kita yang di kalangan menengah ke bawah sangat sulit untuk mendapatkannya karena faktor harga. Nah, makanya saya membuka usaha donat ini bagaimana tekstur donat tersebut enak tetapi harganya terjangkau. Next yaitu ada company overview. Di company overview ini kita akan menjelaskan siapa perintis dari usaha tersebut, kenapa sih usaha tersebut bisa dijalankan, dan bagaimana cara usaha tersebut berjalan. Nah, di sini saya menjelaskan dari company overview ini, donat topping manis dan donat crispy adalah olahan makanan by homemade dengan nama Oli Cooks yang dikelola oleh seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon semester 5. Nah, usaha ini dibuat karena sejak pandemi ini saya pikir daripada di rumah berdiam diri, akhirnya saya membuat usaha donat ini. Dan untuk bisa memesan donat ini, saya baru bisa menggunakan via WhatsApp. Produk and service dari Oli Cooks ini ada dua macam. Yang pertama donat dengan topping yang manis, yang kedua donat dengan topping crispy. Donat topping manis ini saya ada berbagai varian topping. Yang pertama ada choco crunch, yang kedua ada tiramisu, ada mocha, dark choco, mango, banana milk, matcha, taro, blueberry, dan red velvet, juga oreo. Selanjutnya yaitu ada makanan atau donat yang diproduksi oleh Oli Cooks ini dengan isian saus pedas, saus tomat, mayones, sosis, selada, tomat, dan timun, yaitu donat crispy. Selanjutnya yaitu ada proses produksi dari Oli Cooks. Nah, yang pertama kita campurkan tepung terigu, gula, ragi, bread improv, susu bubuk, aduk hingga merata. Setelah aduk hingga merata, masukkan 3 kuning telur serta air dingin. Tuangkan semuanya sedikit demi sedikit ya, sambil diuleni terus. Lalu ketika sudah diuleni, masukkan mentega kuning dan mentega putih serta tambahkan 1 sendok makan garam. Uleni kembali hingga adonan kalis dan elastis, lalu bulatkan atau bentuk sesuai keinginan pemesan. Diamkan dengan ditutup serbet bersih selama 30 menit hingga mengembang 2 kali lebih besar. Lalu goreng hingga berwarna kecoklatan dan matang. Angkat dan tiriskan donat, lalu siap ditopping sesuai dengan pesanan. Perbedaan adonan donat crispy dan donat manis hanya terletak pada penambahan tepung roti saja ya teman-teman. Sebuah bisnis plan tentu ada yang
paling terpenting dalam sebuah usaha, yaitu marketing and sales plan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih marketing and sales plan dari sebuah produk usaha Oli Cooks. Nah, segmentasi pasar pada produk Oli Cooks berdasarkan demografis, yaitu laki-laki dan perempuan dari berbagai usia. Produk Oli Cooks ini banyak diminati karena tidak hanya donat yang manis saja yang saya jual, asin pun tersedia. Segmentasi pasar dilakukan mengingat terdapat banyaknya pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Nah, tujuan penetapan posisi pasar atau marketing position ini adalah untuk membangun dan mengkonsumsikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan dalam benak konsumen. Maka dari itu, donat crispy dan donat topping dari olahan Oli Cooks ini dibuat seunik mungkin dengan rasa yang berkualitas tetapi harganya tidak menguras kantong. Hal ini dapat meningkatkan penjualan. Ketika saya akan mendapatkan penghasilan tersebut, tentunya saya mempunyai strategi and implementation. Nah, di sini saya menggunakan via WhatsApp dan via Instagram. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih promosi itu. Promosi adalah sebuah kegiatan-kegiatan yang mengkonsumsikan manfaat dari sebuah produk dan membujuk konsumen untuk membelinya, memperkenalkan atau mempromosikan usaha donat kepada masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Promosi akan terus dilakukan agar usaha ini bisa terus menarik daya beli para konsumen. Pilihan promosi yang dilakukan adalah menggunakan social network dan sales promotion. Nah, kebetulan di usaha saya ini masih menggunakan media untuk promosi usaha Oli Cooks. Baru saja terlaksana dengan WhatsApp dan Instagram saja. Walaupun dalam usaha tersebut kita mempunyai strategi dan implementation, tentunya ada di dalam usaha tersebut sebuah trouble atau naik turunnya peningkatan atau dari penghasilan usaha yang kita jalani. Tentunya di dalam sebuah bisnis tidak jauh dengan dari kata SWOT. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari SWOT infographic. Nah, di sini ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Strength-nya dari usaha saya yaitu harganya murah, bentuknya unik, tidak kalah dengan Jeko tentunya. Perlengkapan produksi pun mudah didapati. Weakness atau kelemahannya yaitu faktor kenaikan dari harga sembako dan tidak tahan lama dari produk yang saya buat. Opportunity atau peluang bisa menjadi makanan pengganti, bisa dinikmati semua kalangan juga tentunya. Nah, threats atau sebuah ancaman, ini yang paling berbahaya dari sebuah usaha yang kita akan rintis. Itu kadang harga pesaing lebih murah, banyaknya varian makanan dari produsen lain. Nah, SWOT ini harus kita cerna dengan baik-baik untuk melakukan sebuah usaha. Harga jual produk yang saya rencanakan. Yang pertama, donat manis dengan harga 20.000 per 6 picisnya. Donat crispy dan donat ukir kita kasih harga sama. Satu box isi 6 dengan jual harga 25.000. Kita melihat ke volume penjualan per bulannya, yaitu saya bisa menjual donat manis dengan 15 box sebulan dikalikan 20.000 mendapatkan 300.000. Donat crispy saya bisa menjual 20 box per bulan dikalikan 25.000, hasilnya 500.000. Dan donat ukir
saya bisa menjual 2 box karena ini sesuai dengan event-event atau acara-acara konsumen. Saya menjualnya dengan harga 30.000, jadi menghasilkan 60.000. Total seluruhnya yang saya dapatkan selama 1 bulan ini sebanyak 860.000. Tetapi belum dipotong dengan modal saya terlebih dahulu. Setelah berbicara harga jual produk, sekarang kita bahas tentang financial plan-nya. Nah, di sini sudah tertera dari seluruhnya itu saya membutuhkan modal 331.000 dikurangi dengan tadi biaya pendapatan saya sekitar 860.000. Dari 860.000 ini dikurangi modal saya yaitu sekitar 331.000. Pendapatan dari harga jual produk dikurangi dari financial plan saya mendapatkan sekitar 529.000 per bulannya. Wow, sangat menguntungkan bukan teman-teman? The last is management team. Nah, di sini saya akan menjelaskan the last slide yang terdapat pada produk Olicooks atau My Business Plan. Tenaga produksi merupakan hal terpenting dalam membantu proses pembuatan donat. Pada usaha Olicooks ini masih menggunakan tenaga keluarga, dan kebetulan tugas masing-masing pun belum terstruktur rapi. Olahan donat ini masih belum memerlukan banyak tenaga karena target pasar usaha ini masih belum terlalu besar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.